Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, apa kabar semuanya? Semoga semua kawan pajak dalam keadaan yang sehat walafiat. Kembali lagi bersama kami di Jakarta Selatan Satu Podcast Semanggi, Semangat Membangun Negeri. Nah, kawan pajak, beberapa saat belakangan ini kita telah mendengar bahwa pemerintah telah memperpanjang pemberian insentif pajak. Nah, bersama saya saat ini telah hadir seorang fungsional penyuluh pajak yang akan memberitahukan kepada kita semua nih bagaimana caranya memanfaatkan insentif pajak ini. Nah, kita sapa saja ya. Halo Mas Ari. Halo Pak Sali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan pajak semua. Apa kabar Mas Ari? Alhamdulillah baik. Nah, Mas Ari, bisa ceritakan nggak kepada kawan pajak sekalian nih, apa latar belakang dari pemberian insentif ini? Iya baik Pak Sali, jadi latar belakang dari insentif PPh Final UMKM diberikan oleh pemerintah. Tentunya yang pertama untuk mendukung dari usaha wajib pajak UMKM yang terdampak COVID-19 agar tetap berlangsung ya. Ketahui bahwa dengan COVID-19 ini sendiri tentunya banyak UMKM yang usahanya menurun, omsetnya menjadi sangat turun drastis. Jadi dengan insentif ini diharapkan dapat membantu cash flow keberlangsungan dari usaha wajib pajak UMKM. Begitu Pak Sali. Oh, jadi secara umum itu pemerintah mendukung para UMKM agar tetap bisa bertahan ya Mas ya. Betul, tetap survive Nah, di pandemi ini. terus kawan pajak yang bagaimana sih Mas yang bisa memanfaatkan? Apakah semua pelaku UMKM atau ada kriteria khusus nih Mas? Iya, kriteria khusus tadi kan ini kan PPh Final UMKM ya, artinya diperuntukkan untuk wajib pajak UMKM yang masih memenuhi kriteria PP 23 2018. Artinya WP UMKM ini yang masih memiliki omset sampai dengan maksimal 4,8 miliar setahun. Jadi apabila masih memenuhi kriteria PP 23, maka bisa memanfaatkan insentif PPh Final UMKM. Gitu. Oke, kawan pajak. Jadi yang khusus di bawah 4,8 Iya, miliar. sampai dengan 4,8 miliar Oke. rupiah setahun. Kalau di atas itu sudah tidak bisa memanfaatkan Betul, insentif ini. iya. Nah, selanjutnya nih Mas, untuk kawan pajak yang memenuhi kriteria tadi, terus kalau memanfaatkannya ada syarat-syarat apa aja nih Mas yang harus disiapkan oleh kawan pajak semuanya? Iya, jadi kawan pajak caranya sederhana ya, Pak Sili. Cukup menyampaikan laporan realisasi insentif WP Final UMKM melalui laman DJP online. Jadi WP UMKM tidak perlu ke kantor pajak, cukup secara online melaporkan laporan realisasinya serta merta jadi bisa memanfaatkan insentif tadi. Oke Mas Ari, jadi udah jelas ya kawan pajak bisa menyampaikannya dengan memenuhi syarat-syarat yang tadi sudah disampaikan. Kemudian setelah memanfaatkan nih, apakah kawan pajak punya kewajiban Mas yang harus dilakukan karena setelah memanfaatkan insentif ini? Ya, baik Pak Sili. Jadi caranya kan tidak perlu membuat permohonan, hanya melaporkan saja. Nah, berarti ketika telah melaporkan melalui DJP online yang disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Oke. masa pajak berakhir, maka dengan begitu dia sudah memanfaatkan insentif PPh Final UMKM. Dan perlu diperhatikan ya kawan-kawan pajak untuk memanfaatkan insentif PPh Final ini harap menyampaikan pelaporannya tidak lebih dari batas tadi. Tanggal Kenapa? 20. Iya betul. Oke, Kalau kawan melebihi maka dianggap tidak memanfaatkan insentif Otomatis PPh tadi. gugur gitu. Betul, untuk masa tadi ya, untuk Masa yang bersangkutan. keterlambatan Iya. melakukan Jadi pelaporan. misalkan kalau kita ambil contoh nih masa September nih, kemudian berarti pelaporan di tanggal 20 Oktober. Kalau dia lewat dari titik itu berarti masa Septembernya dia tidak bisa lagi memanfaatkan insentif. Tapi untuk masa Oktober dan berikutnya dia masih bisa sepanjang pelaporannya belum lewat dari tanggal 20 begitu. Oke, jadi begitu ya kawan pajak. Ketika kita memanfaatkan, maka kita mempunyai kewajiban untuk melaporkannya dengan tepat waktu. Kurang Betul, lebih begitu ya Mas iya. Ari ya.
Oke Mas Ari, sudah kewajiban sudah, tata cara sudah. Mungkin Mas Ari bisa memberikan sedikit gambaran kepada kawan pajak nih. Kira-kira kalau udah login ke laman pajak.go.id itu di sebelah mana atau apa ini Mas? Ciri-cirinya biar kawan pajak tidak bisa langsung memanfaatkan insentif ini. Ya, jadi kawan pajak yang sudah familiar dengan DJP Online ketika pelaporan SPT tahunan orang pribadi ya. Jadi di laman DJP Online Pak Seli di situ ada menu layanan. Menu layanan tadi kita bisa pilih menu e-reporting, kemudian kita tambahkan, kita pilih jenis pelaporan insentif PPA Final UMKM DTP PMK 82. Nah, nanti di situ kita perlu mengupload file. Nah, file yang tadi sudah disediakan formatnya di sistem, bisa di-download dulu file Excel-nya. Kemudian setelah di-download file Excel-nya, barulah kita isi sesuai dengan transaksi per masa itu. Setelah diisi dengan selesai, ada klik validasi di Excel-nya. Ketika telah berhasil, baru di-upload. Ketika upload berhasil, barulah bisa dipastikan bahwa untuk masa itu wajib pajak sudah menyampaikan laporan realisasinya. Otomatis untuk masa itu PPA Final UMKM-nya sudah ditanggung oleh pemerintah. Oke, ternyata mudah sekali ya kawan pajak untuk memanfaatkan insentif ini. Oke, terakhir nih Mas Ari, mungkin bisa disampaikan kepada kawan pajak apa yang harus disiapkan atau mungkin ada tips-tips untuk memanfaatkan insentif ini Mas, silakan. Ya baik kawan pajak, silakan manfaatkan insentif PPA Final UMKM ini selagi masih ada waktu September sampai dengan Desember 2021. Silakan digunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bisa membantu keberlangsungan usaha kawan pajak sekalian. Dan kemudian ketika ada kendala dalam pelaporan, tadi bisa menghubungin kering pajak di 1500 atau bisa mengikuti kelas pajak yang diselenggarakan oleh Kanwil Jaksel 1, bisa meregistrasi melalui via WhatsApp di 0817 0265 266. Begitu Pak Sali. Oke, terima kasih banyak Mas Ari. Sama-sama. Semoga semua kawan pajak bisa memanfaatkan manfaat dari insentif kali ini ya Mas ya. Amin insyaallah. Demikian kawan pajak, Jakarta Selatan 1 podcast kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Semanggi, semangat membangun negeri.